Sahabat RDI, sesaat lagi kita akan ikuti Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, ada satu kutipan bijak yang sangat dalam maknanya. Sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Baqarah ayat 286. Maka bagi para muslimah yang hendak menunaikan ibadah haji atau umroh, penting sekali untuk memahami kondisi tubuhnya termasuk siklus haid ya, agar bisa beribadah dengan tenang, nyaman dan sah secara syariat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RDI. Apa kabar siang hari ini? Senang sekali bisa bertemu di program Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara yang merupakan kerjasama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang dengan Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang kayaknya pas banget ini buat sahabat RDI yang dalam waktu beberapa hari ini akan segera berangkat menuju ke Tanah Suci. Khususnya ini untuk para akhwat, ibu-ibu atau kakak-kakak, mbak-mbak semuanya. Karena tema kita adalah pengaturan haid jamaah haji dan umroh. Nah, bersama narasumber kita yang sudah datang di studio. Dulu beberapa tahun yang mungkin 4 tahun 5 tahun yang lalu beliau juga sempat hadir di studio kita, tapi lama ya kita nggak ketemu. Sudah hadir kali ini bersama Dr. Minar Sitiorini, spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semoga sehat semua ya. Amin amin. Wah, ini lama ya kita nggak ketemu, dokter ya. Sebelum pandemi kayaknya. Iya, berarti 5 tahun yang lalu, dok ya. Ini tadi habis praktek atau Sudah selesai. sudah selesai praktek ya? Tiap hari ya, dok, kalau di RSI prakteknya, Senin dokter? sampai Sabtu ada jam praktek. Dari jam berapa itu biasanya? Antara jam 8 sampai jam 10. Kalau hari Senin, Rabu, Jumat sampai jam 11. Oke. Siang aja, kalau siang sore nggak ada ya, dok? Jadi cuma pagi sampai siang aja Iya. ya? Iya, iya. Nah, sahabat RDI, nanti kita akan membahas tema yang memang sangat dibutuhkan sekali, terutama untuk para ibu-ibu yang akan berangkat ke Tanah Suci. Pengaturan haid jamaah haji dan umroh ini memang penting sekali untuk kita ketahui. Tapi seperti apa dan gimana sih caranya, bahaya apa enggak sih atau gimana? Nanti Anda bisa manfaatkan untuk bertanya langsung juga dengan Dr. Minar di nomor WhatsApp kami di 081334183554 ya. Atau bisa juga yang saat ini sedang menonton lewat YouTube juga bisa menyaksikan acara ini lewat Facebook, kemudian juga Instagram dan tentu saja TikTok ya. Kalau mau langsung lihat dokter, akunnya dokter juga bisa ya. Boleh. Dokter juga punya akun TikTok ya? Ada. Apa itu akunnya, dok? Minar SPOG. Minar SPUG. Wah, menarik sekali nih. Sekarang sahabat RI juga bisa banyak mendapatkan ilmu ya. Tidak hanya lewat media seperti ini, lewat TikTok, lewat media sosial yang lain, kita bisa manfaatkan waktu kita untuk banyak menyerap ilmu. Terutama untuk siang hari ini kita akan membahas tentang persiapan untuk para jamaah haji dan umroh, tentang pengaturan haid. Baik, dokter. Kalau kita bicara masalah pengaturan haid ini ya, kenapa sih pengaturan haid ini penting sekali untuk diperhatikan untuk para ibu atau para wanita yang akan berangkat menuju ke Tanah Suci ini, dokter? Monggo, dokter. Baik, terima kasih. Jadi untuk pengaturan haid pada jamaah haji dan umroh ini biasanya memang menjadi perihal yang penting dievaluasi sebelum pasien-pasien tersebut berangkat ibadah ya, karena memang pertimbangannya mungkin dari pasien ini ibadah yang tidak bisa dilakukan setiap kali ya, biayanya lumayan, jaraknya jauh dan tidak datang dalam waktu dekat, kesempatannya juga tidak selalu datang gitu ya, jarang. Jadi makanya jamaah itu biasanya kepingin ibadah di sana tuh lancar, tidak terganggu oleh haid. Jadi makanya kita persiapkan jamaah-jamaah ini untuk bisa beribadah dengan baik dengan pengaturan haidnya. Ini yang perlu diperhatikan adalah untuk persiapannya, Pak ya. Jadi menunda haid. Jadi sebenarnya untuk mengatur haid itu ada berbagai macam versinya. Yang pertama bisa memajukan haid. Yang kedua menunda haid gitu ya. Nah, masalahnya kalau untuk memajukan itu kita kan merubah siklus secara dirombak gitu ya.
dimajukan dan belum tentu efeknya bisa baik gitu. Yang populer ya dengan menunda gitu, menunda haidnya sehingga pada saat beribadah di sana pasien tersebut tidak haid gitu. Nah, persiapannya adalah ini karena kita memasukkan hormon dari luar, maka tidak bisa dilakukan dengan mendadak gitu, harus dengan persiapan. Ya, itu makanya biasanya disarankan untuk mengatur ini 2-3 bulan sebelumnya. Sebelum keberangkatan kita mulai atur. Kenapa? Karena siklus haid masing-masing orang itu berbeda. Ya, jadi ada orang yang haidnya teratur, ada yang tidak teratur, gitu ya. Kita taunya teratur atau tidak teratur itu ya pasien sendiri yang harus mengenali haidnya. Mungkin kita bahas dulu dengan siklus haid yang normal ya. Jadi siklus haid yang normal itu kita harus menandai sejak hari pertama haid tersebut datang. Kemudian datang lagi di bulan berikutnya, haid pertamanya itu kapan gitu. Jadi menghitungnya itu adalah jarak dari haid pertama ke haid pertama bulan berikutnya. Jadi bukan sucinya yang berapa hari, tapi mulainya tanggal berapa, datang lagi tanggal berapa, itu siklusnya. Normalnya jarak antara haid hari pertama ke haid hari pertama bulan berikutnya itu antara 21 sampai 35 hari dengan angka yang teratur. Jadi contohnya dengan rentang 21 sampai 35 hari seorang perempuan tersebut haid di siklus sekitar 25 hari misalnya. Jadi bulan depan ya datangnya 25 hari lagi atau 24, 25 gitu ya. Bukan lompat-lompat. Jadi rentang antara 21 sampai 35, tapi misalnya bulan ini siklusnya 22 hari, bulan berikutnya 34 hari, bulan berikutnya lagi 22 hari, bulan berikutnya lagi 35 hari. Itu memang di rentang ambang normal tadi tapi tidak teratur angkanya. Jadi kita menandai siklus haid yang baik itu adalah yang teratur. Jadi bahasa mudahnya itu tanggalnya selalu sama, atau tanggalnya selalu maju, atau tanggalnya selalu mundur. Kalau maju mundur itu tidak normal. Lebih mudahnya lagi, pasien ini bisa menandai kira-kira nanti bulan depan saya haidnya tanggal berapa sih gitu. Kalau pasien tersebut bisa menandai berarti siklusnya bagus biasanya. Karena dia bisa menentukan siklusnya biasanya sekian hari gitu ya. Nah, kenapa kok harus dipersiapkan 2-3 bulan sebelum keberangkatan? Kita menjaga pada pasien-pasien yang siklusnya tidak teratur. Jadi di 2-3 bulan sebelumnya ini kita atur bagaimana supaya haidnya angkanya tadi teratur, siklusnya teratur. Nah, nanti setelah itu sebelum keberangkatan kita akan bisa menentukan kita menggunakan preparat obat apa, dimulai dari kapan, seperti itu ya. Dan hormon di perempuan ini pada wanita subur ya, itu ada 2 macam hormon, estrogen dan progesteron. Untuk penundanya juga dengan obat hormonal juga gitu ya. Bisa menggunakan yang progesteron only, bisa menggunakan yang estrogen dan progesteron. Jadi yang dua-duanya ada di kandungan obat tersebut. Yang paling bagus secara pengalaman sih yang estrogen progesteron. Jadi itu yang paling menyesuaikan dengan kondisi fisiologis atau kondisi normal dari tubuh seorang pasien tersebut. Itu yang paling efektif dan minimal efek samping flagnya. Itu. Nah, kalau dengan yang progesteron only ya, yang biasanya preparatnya belakangnya lut atau obatnya belakangnya stil gitu ya. Nggak bisa menyebutkan merek ya. Ya. Jadi itu bisa digunakan apabila pada orang yang memiliki kontraindikasi penggunaan estrogen. Itu bisa digunakan ya. Tapi dengan resiko-resiko seperti flek dan lain sebagainya gitu ya, karena memang hormonnya tidak fisiologis, hormonnya cuma satu gitu. Jadi saran sih memang penggunaan yang paling bagus adalah hormon yang ada estrogen dan progesteronnya. Nah, itu yang paling mudah itu adalah dengan pil KB. Pil KB yang setiap sediaan pil aktifnya itu isinya sama gitu ya. Jadi dia dimulai sebaiknya di minggu pertama, bisa mulai hari ke-4 sampai hari ke-7 itu yang paling efektif. Paling maksimal di 2 minggu pertama, sebelum 2 minggu setelah 2 minggu setelah haid hari pertama keluar gitu ya. Kalau yang menggunakan progesteron biasanya digunakan 1 minggu sebelum haid yang diharapkan akan datang, seperti itu. Untuk pertimbangannya masing-masing orang berbeda ya, sudah pasti dengan siklus-siklus pasien yang berbeda-beda, dokter pasti akan mempertimbangkan pakai preparat apa dan mulainya dari mana, itu masing-masing personal. Jadi tidak bisa disamakan, misalnya ibu dan anaknya berangkat gitu, bisa jadi preparatnya berbeda. Karena memang ada kontraindikasi pada pemberian
kontrasepsi kombinasi pada orang yang tidak bisa menggunakan estrogen gitu ya. Contohnya pada orang dengan penyakit pembuluh darah, gangguan faal livernya, penyakit jantung dan hipertensi, kemudian sering migrain gitu ya, penyakit diabetes, riwayat perdarahan yang tidak normal, itu biasanya perokok juga, gangguan hiperkolesterol dan lain-lain gitu, itu juga akan jadi pertimbangan sehingga terpaksa menggunakan yang progesteron only seperti itu. Mungkin biasanya kalau dari ini sudah dari dokter waktu manasik ya, waktu manasik biasanya sudah konsultasi. Kalau di RSI kan ada manasik, biasanya kami dokter di RSI, dokter penyakit dalam, dokter jantung dari kandungan juga biasanya akan memberikan materi pada saat manasik sehingga kita bisa mempersiapkan dengan baik pasien-pasien yang mau berangkat untuk haji dan umrohnya gitu. Ya, jadi sambil jangan lupa saya ingatkan juga ya buat sahabat RDI yang siang hari ini sedang menyaksikan acara kita, Anda juga bisa langsung nanti berkonsultasi dengan dokter lewat kolom chat ya. Kalau yang sedang menyaksikan lewat YouTube, lewat Facebook, Instagram ataupun lewat TikTok, silahkan Anda bertanya di sana. Atau juga yang sedang mendengarkan lewat radio, bisa juga memanfaatkan nomor WhatsApp kami di 081 334 183 554 ya. Sekali lagi di 081 334 183 554 ya. Monggo silakan dilanjut lagi dokter. Oke, jadi dan yang perlu diingat lagi adalah usaha kita untuk menunda haid atau memundurkan haid ini adalah ikhtiar kita ya. Ini adalah ikhtiar kita, tetap nanti kita harus melaksanakan ibadah itu dengan yakin penuh, dengan tawakal bahwa apapun yang terjadi di sana itu ya sudah, itu yang terbaik dari Allah gitu ya. Yang penting kita sudah berusaha, karena kalau kita nggak berpasrah seperti itu, hormon stres itu juga akan mengaruhi regulasi haid gitu ya. Itu mungkin akan saya terangkan bagaimana cara minum pil KB-nya tadi gitu ya. Pil KB itu diminum dari pil aktifnya saja. Jadi pada beberapa pil itu kan ada dua macam pilnya, pil aktif dan pil yang placebo atau tidak ada hormonnya. Jadi biasanya itu akan di start di pil aktif, lebih baik placebonya dibuang atau memang sengaja memilih pil yang pil aktif saja. Ada beberapa jenis KB yang memang ada pil aktifnya saja. Itu bisa dikonsumsi dan diperhatikan yang kadar estrogennya itu minimal 30 mikrogram gitu ya. Karena kalau kurang dari situ, efeknya untuk flek akan lebih tinggi. Sama dengan penggunaan hormon yang progesteron only. Seperti itu. Di start sebaiknya di minggu pertama, jamnya harus teratur. Ini yang harus tidak boleh dilupakan. Jadi minum obatnya itu harus di jam yang sama. Disarankan di malam hari setiap 24 jam di jam yang sama. Jadi kalau misalnya sudah jam 7 malam, ya jam 7 malam terus gitu. Kalau perlu, kalau memang lupaan pakai alarm. Jadi setiap kali alarm berbunyi, obatnya diminum dan tidak terpengaruh dengan makan atau belum. Gitu. Kalau misalnya sudah jamnya minum, ya diminum aja setiap jamnya itu. Nggak harus nunggu makan dulu, karena kan kalau kita makan dulu bisa 10-15 menit lagi. Jadi itu aman ya, walaupun dikonsumsi tanpa makan terlebih dahulu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Memang diminumnya tidak terpengaruh oleh itu, dan yang penting jamnya, yang penting teratur jamnya. Gitu. Kalau bisa dibawa terus kemanapun pergi, di dompet atau di tas kalau waktu di tanah suci nanti itu. Jadi begitu waktunya dikonsumsi sudah tersedia. Jangan sampai nanti alarmnya bunyi tapi obatnya ketinggalan di hotel misalnya ya. Jadi enggak teratur lagi nanti minumnya gitu ya. Kemudian bisa segera dihentikan setelah ibadahnya selesai. Beberapa hari kemudian baru akan muncul haid. Nah, masalahnya nanti kalau misalnya kita lupa mengkonsumsi bagaimana, misalnya terjadwal jam 7 gitu ya, kemudian terlupakan aktivitas, entah itu ketinggalan di hotel pilnya atau kita masih lagi mau berlama-lama beribadah di masjid sampai kelupaan minum pilnya ini. Jadi kalau kita lupa, sesegera mungkin begitu ingat obatnya dikonsumsi untuk kemudian besoknya kembali lagi ke jadwal aslinya gitu. Atau kalau misalnya lupa blas, misalnya kelupaan sama sekali, setelah obatnya ketinggalan di hotel misalnya, kembali ke hotel terus capek ketiduran baru ingatnya besok
subuhnya mungkin pas mau berangkat subuh saat itu juga diminum. Yang di hari itu waktunya minum di jam 7 tadi, 7 malam tetap dikonsumsi. Atau yang paling apes lagi lupa belas sampai kita ingat di pilnya itu loh, ini kan sudah hari Kamis kok pil yang hari Rabu kok masih ada gitu. Begitu ingat langsung minum 2. Oh, langsung 2. Langsung 2. Ya. Kemudian besoknya kembali satu lagi sesuai jadwal harinya. Gitu. Tapi tetap kembali ke pasal nomor 1 tadi ya Pak ya. Tidak boleh lupa. Nggak boleh kelupaan ya. Supaya efeknya bagus, meminimalkan efek samping, flek dan lain sebagainya supaya kita nggak ragu-ragu untuk menjalankan ibadahnya. Gitu. Iya. Baik, sahabat RDI, nanti kita akan lanjutkan lagi ngobrol kita bersama Dr. Minar. Kita punya cukup waktu yang panjang buat sahabat RDI. Jangan lupa sekali lagi buat yang mau bertanya, Anda bisa manfaatkan nomor WhatsApp kami di 081 334 183 554 atau juga bisa Anda yang sekarang sedang menyaksikan lewat channel YouTube RDI FM Malang ataupun juga di Facebook, Instagram dan TikTok ya. Silakan Anda yang belum follow untuk follow Instagram ataupun Facebook dan TikTok RDI FM Malang. Atau juga bisa kalau mau masuk di TikToknya Dr. Minar, ada beliau punya akun Dr. Minar SPOG ya. Silakan di-follow di sana. Saya Zulkifli akan kembali lagi setelah kita dengarkan dulu beberapa pesan-pesan yang berikut ini. Sahabat RDI, Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama RSI Aisyah Malang akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat RDI, kita akan kembali ikuti Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara, kerjasama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Masih jam 1:28 saat ini. Masih ada waktu cukup panjang bagi Anda sahabat RDI yang ingin langsung bertanya dengan Dr. Minar. Narasumber kita di kesempatan siang hari ini di program Ngopi Ngobrol Pintar on the Air yang merupakan kerjasama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM dengan RSI Aisyah Malang. Dan nomor WhatsApp kami di 081 334 183 554 ya. Jangan lupa 081 334 183 554 ataupun yang sekarang sedang menyaksikan acara ini lewat YouTube, kemudian juga lewat Instagram, Facebook dan juga TikTok. Anda juga bisa langsung bertanya di kolom komentar atau di kolom chat. Baik dokter, ini rupanya sudah ada yang masuk nih yang mau bertanya ini dari Ibu Wati ya. Beliau menanyakan tentang siklus haidnya yang tidak lancar nih. Bagaimana kalau siklus haid yang tidak lancar? Tadi kayaknya sepertinya sudah sempat dibahas ya oleh dokter ya. Ya, jadi beliau mengatakan apakah bagaimana cara melihat atau kapan memulai untuk mengkonsumsi penunda haid itu tadi dokter. Oke, baik. Jadi pada ibu-ibu atau mbak-mbak atau ukti-ukti yang mau berangkat ke haji ataupun umroh, kalau pada yang haidnya tidak teratur, justru itu pentingnya kita mengevaluasi paling tidak 3 bulan sebelum keberangkatan untuk kita rutinkan dulu. Jadi kita akan berikan preparat obat-obatan untuk supaya siklus haidnya teratur, dan dengan teraturnya haid itu nanti kita bisa menentukan pada sesaat sebelum keberangkatan itu kita bisa mengkonsumsi obat yang mana, kemudian startnya waktu kapan gitu. Jadi terutama pada ibu-ibu yang haidnya tidak teratur itu justru 3 bulan sebelumnya harus berkonsultasi ke dokter ya, untuk kita rutinkan dulu. Jadi justru kita rutinkan mens, bulan ini dirutinkan haid, bulan berikutnya dan seterusnya sampai paling tidak 3 siklus minimal. Kalau dengan sudah teratur itu nanti akan lebih mudah dari dokter untuk menentukan obat-obat yang harus diminum apa, seperti itu. Jadi tidak disarankan datang berkonsultasi mendadak sesaat sebelum keberangkatan. Ya macam-macam jamaah itu yang datang gitu ya. Ada yang 1 minggu sebelum berangkat, bahkan ada yang 2 hari berangkat baru datang itu juga ada gitu ya. Ya sebaiknya disarankan memang 2 atau 3 bulan sebelumnya lah. Gitu. Terutama untuk yang haidnya tidak teratur. Pertanyaan berikutnya nih dari siapa, nggak ada namanya, ini nomor belakangnya 324 ya. Okay. Saya punya siklus haid yang 21 hari ini dokter. Okay. Bisakah tetap menggunakan pil penunda haid ini dokter? Siklus haid? Sekitar 21 hari. Benar ya ini ya? Sudah menggunakan apakah bisa tetap menggunakan pil penunda haid itu? Siklus haidnya 21 hari? 21 hari. Oh bisa. Jadi memang dengan siklus itu nanti kan kita bisa menentukan haid terakhirnya kira-kira kapan. Nanti kita
rutinkan lagi. Jadi pada orang yang tidak ada kontraindikasi penggunaan estrogen, disarankan menggunakan pil KB kombinasi, itu yang paling efektif ya. Sangat minimal resiko, terutama kalau minumnya teratur nomor 1. Ya jangan lupa-lupa, jangan bolong-bolong minumnya, jangan salah mengkonsumsi pil placebo atau pil kosong. Kemudian diperhatikan kalau pasien mengkonsumsi obat-obatan tertentu ya, jadi dihindari pada pasien yang beresiko, sudah disebutkan di depan tadi ya, penyakit kardiovaskuler, diabetes dan lain sebagainya, obesitas gitu ya, disarankan kan tidak menggunakan estrogen gitu, jadi itu harus diperhatikan. Kemudian pil KB yang digunakan dengan kadar minimal 30 mikrogram, jadi tidak semua pil KB bisa digunakan. Kalau kadarnya kurang dari 30 mikrogram ya resiko fleknya akan lebih tinggi gitu ya. Oh, ya. Itu bisa. Jadi mungkin nanti bisa berkonsultasi. Kalau segan menyebutkan merek di sini juga kita nggak nyaman juga yang menyebutkan, nanti boleh di Japri mungkin ya, nanti kita akan terangkan lebih lanjut apakah pil tersebut bisa digunakan atau tidak. Itu apa dokter yang membuat kenapa ada yang boleh ada yang tidak bisa, itu kenapa dokter? Karena dia ada teori bahwa pada pasien-pasien tersebut itu akan memperberat penyakitnya, atau pada penyakit tertentu akan ada interaksi obat sehingga salah satu darinya tidak efektif gitu. Karena juga kandungannya nggak sama ya antara tiap obat tadi itu ya. Ya, makanya memang penggunaan penunda haid ini sangat personal, masing-masing orang berbeda gitu. Nggak bisa disamakan, satu rombongan itu sudah pasti kapan startnya, obat yang digunakan apa itu akan berbeda-beda seperti itu. Ya. Pertanyaan berikutnya nih dokter, apa yang harus dilakukan dokter jika ternyata sudah minum penunda haid ternyata masih kebobolan ini dokter? Kita evaluasi dulu yang dipakai penunda haid apa. Yang populer itu soalnya yang progesteron only memang. Yang sangat populer itu yang progesteron only. Jadi mungkin saya bahas mumpung saya ingat ya. Jadi kita harus hati-hati menggunakan progesteron only ini pada orang-orang yang misalnya tadi reseptor progesteronnya di rahim tidak bagus. Kemudian pada orang yang sudah terlalu lama menggunakan progesteron, itu juga efek fleknya pasti akan lebih beresiko gitu muncul daripada orang yang baru awal menggunakan progesteron. Kita sebenarnya menggunakan obat juga akan mempertimbangkan hal-hal dan penyakit-penyakit yang lain yang menyertai. Jadi di situ tidak disebutkan ya jenis pilnya. Enggak disebutkan dokter. Tidak disebutkan. Kalau misalnya sudah minum progesteron only saja dalam waktu lama kemudian flek, banyak yang bisa digunakan. Pakai obat penghenti darah bisa, pakai estrogen pil bisa, penggunaan kontrasepsi kombinasi atau pil KB kombinasi juga bisa. Gitu. Jadi masing-masing berbeda. Kalau misalnya sudah minum pil kombinasi kok masih bocor juga, kita bisa pakai penghenti darah darah bisa, atau dosisnya dinaikkan. Ya, jadi bisa sampai 4 pil dalam 1 hari selama 4 hari, 3 pil dalam 1 hari selama 3 hari, 2 pil selama 2 hari, kemudian lanjut lagi baru satu gitu. Jadi yang mungkin yang perlu disiapkan adalah jamaah ini perlu bawa obat apa aja sih gitu kalau ada efek sampingnya gitu ya. Jadi satu sangu obat penghenti darah, yang kedua sangu pil KB kombinasi pada orang yang tidak punya kontraindikasi, yang ketiga bisa membawa pil progesteron, yang keempat bawa pil estrogen gitu. Nanti biasanya kita bisa komunikasi by WA obat mana yang akan dikonsumsi seperti itu. Nah dokter, apakah memang semua ya wanita atau ibu-ibu yang berangkat ke tanah suci itu memang harus perlu menunda haid seperti itu, atau sebenarnya ya memang kalau dia sudah tahu jadwalnya nggak perlu lah, atau harusnya mendingan jaga-jaga aja pakai terus itu gimana nih dokter? Ini pertanyaan bagus ya. Jadi sebenarnya nggak harus, karena ini kan pilihan kita. Kalau misalnya ini sudah tahu haidnya teratur, kemudian pada saat keberangkatan diestimasi nanti pada saat ibadah itu tidak sedang haid, ya tidak perlu gitu. Tidak perlu menggunakan itu. Atau misalnya kalau haji ini kan ibadahnya lama ya. Kalau ibadahnya lama, misalnya pada beberapa pasien tuh memilih nggak apa-apa, saya nanti haid aja di sana sesuai jadwalnya gitu kan. Yang penting pada saat datang umroh awal itu suci, pada saat ibadah puncaknya suci, pada saat tawaf wadanya suci gitu. Kok di tengah-tengah itu yang ibadah-ibadah yang lain enggak apa-apa saya haid aja gitu, daripada nanti minum pil dia tahu resikonya apa. Nanti dia misalnya saya ini lupaan gitu, daripada lupa nanti mensnya tambah tidak teratur, itu boleh-boleh saja. Jadi ini bukan suatu keharusan ya, sekali lagi ini adalah pilihan. Ya tapi memang kalau yang haji yang biasa reguler tuh 42 hari sih. Betul. Pasti itu terlewat salah satu. Ada pasti kan ya. Ditambah lagi ya memang tadi penggunaan yang berkepanjangan. Ya resiko untuk miss atau resiko efek samping dari obat juga pasti ada gitu. Kecuali kalau sahabat RDI pakai furoda ya. Biasanya nggak terlalu panjang kan waktunya, atau haji khusus mungkin bisa lebih singkat waktunya.
Tapi untuk sahabat RDI yang menggunakan haji reguler biasanya memang sekitar 42 hari atau 43 hari. Memang sebaiknya lebih amannya seperti yang tadi disampaikan oleh dokter ya. Justru, Baik. kalau untuk haji ini, kalau progesteron ini memang berisiko karena tadi panjang penggunaannya, efek fleknya juga akan lebih tinggi. Terus yang ini yang mitos-mitos yang salah. Ini gimana nih? Ada mitos-mitos Yang seperti salah apa ini nih, Dok? menggunakan progesteron only dan maunya berhenti saat itu juga. Contohnya, saya ada nggak sih dikasih obat suntik yang terus biar berhenti gitu. Langsung mampet gitu Langsung ya. mampet gitu. Nah, itu biasanya yang rumor yang beredar itu adalah pakai suntikan progesteron. Nah, itu nggak bisa. Itu Oke. harus digunakan dalam jangka waktu tertentu. Memang terkenalnya, kalau saya pakai obat suntik ini kan kalau digunakan sebagai kontrasepsi saya jadinya nggak haid tuh. Itu setelah sekian lama penggunaan gitu kan. Kalau baru diinjek saat itu, kita nggak tahu reaksi obat di badan kita seperti apa. Tahu-tahu pas kita nggak cocok pakai obat itu malah jadi flek terus-terusan. Dan kalau obat suntik, gimana cara kita ngambil lagi obat itu sudah masuk ke badan kita, gitu kan. Repot. Jadi kecuali pasien tersebut sudah rutin memakai kontrasepsi injeksi itu selama 6 bulan, paling tidak ada yang literatur menyebutkan bahkan 1 tahun. 1 tahun sudah menggunakan obat suntik itu, terbukti tidak haid, silahkan dilanjutkan. Tapi kalau baru mau berangkat, saya suntik aja soalnya alasannya saya lupaan gitu misalnya. Kalau pas terjadi reaksi obat, sulit kita mengontrolnya karena obat sudah kadung tinggi kadarnya di badan kita dan kita kan nggak mungkin ambil kalau sudah disuntikkan gitu. Mengendalikannya akan lebih sulit. Itu obat suntik bisa obat LNG IUD. Jadi IUD yang ada hormonnya itu juga biasanya akan digunakan dulu paling tidak 6 bulan. Terbukti memang tidak haid, baru boleh dilanjutkan. Tapi kalau baru mau berangkat, baru itu mau disuntik, sangat-sangat tidak disarankan. Jadi memang pasti tidak ada ya, Dok ya, yang bisa langsung tek saat itu, Tidak ada. atau kurang berapa hari lah untuk Iya. 3-4 hari ini nggak ada ya, Dok ya. Kalaupun misalnya, saya dulu bisa kok disuntik itu terus berhenti lah, itu keberhasilannya satu pasien di antara sekian kejadian gitu kan. Iya. Gitu. Jadi memang tidak sarankan kalau saya mau suntik aja sebelum berangkat tiba-tiba suntik gitu, nggak bisa. Akan lebih banyak efek, kita akan sulit menghentikan kalau ada efek fleknya gitu. Baik, sahabat RRI silahkan buat Anda yang mau bertanya langsung lewat nomor WhatsApp kami di 081334 ya. Anda bisa langsung berkonsultasi dengan Dr. Minar dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang ya, tentang tema kita siang hari ini adalah pengaturan haid jamaah haji dan umroh. Khususnya untuk Anda yang dalam waktu beberapa hari ini akan segera berangkat menuju ke Tanah Suci. Kalau saya tidak salah, insya Allah hari Jumat ya, dari Kota Malang. Tapi karena acara kita bisa ditonton dimanapun, mungkin yang ada di luar kota juga silahkan Anda juga bisa manfaatkan kesempatan ini untuk berkonsultasi langsung dengan Dr. Minar. Ya, mumpung ini masih di Indonesia dan mumpung kita bisa tinggal telepon aja, tinggal WA aja ya. Termasuk juga yang sedang menyaksikan lewat WhatsApp, lewat Instagram, kemudian juga Facebook, kemudian juga lewat TikTok, silahkan Anda juga bisa tuliskan pertanyaan di kolom komentar yang ada di sana ya. Baik, dokter, kalau misalnya ada di antara jamaah ini ya, mereka sedang ada di sana, kemudian mengalami gangguan ya ketika setelah menggunakan, Sudah menggunakan. terus ada masalah gitu. Biasanya apa yang harus dilakukan ini untuk mereka seperti itu? Jadi sejak awal gejala jangan nunggu banyak. Misalnya sudah mulai ada flek, yang kita lakukan pertama adalah obat penghenti darah. Itu biasanya pada jamaah-jamaah yang sudah berkonsultasi itu biasanya sudah dibawakan sama dokternya. Pasti gitu ya. biasanya Jadi, sudah dibawakan itu ya. Dan terutama yang pil hormonal wajib tetap dilanjutkan. Karena kalau pilnya itu dihentikan ya sudah langsung terjadi haid gitu ya. Jadi tetap nomor 1 obat hormonal dilanjutkan. Yang kedua yang bisa dilakukan adalah penghenti darah. Kalau tetap tidak berhenti juga, kita bisa mempertimbangkan tambahan obat hormonal yang lain. Tergantung obat apa yang sudah rutin diminum. Gitu. Kalau misalnya progesteron only, kita akan tambahkan pil estrogen. Kalau sudah meminum pil kombinasi, biasanya kita akan kadar hormonnya yang kita naikkan. Jumlah pil yang dikonsumsi biasanya. Ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Tuti ini, dokter. Saya berusia 47 tahun, jadi beliau ini sudah tidak teratur ya, kadang haid kadang tidak. Nah, apakah dengan kondisi seperti itu
saya masih perlu untuk mengatur untuk mengatur penggunaan haid itu tadi, penghentian haid tadi itu. Kalau 47 tahun biasanya memang pada orang Indonesia ya, usia menopause itu antara 48 sampai 52 tahun. Jadi kalau 47 itu mungkin masih usia perimenopause ya. Jadi masih haid, cuman justru kita nggak bisa nggak merancang yang bisa tahu nanti haidnya kapan gitu. Justru itu yang perlu penunda. Jadi dirutinkan dulu, terus baru kita pakai konsumsi obatnya. Cuman ini karena mungkin kan injury time, mungkin maksud ibunya sudah mau berangkat gitu kan, dengan haid yang seperti itu gimana? Ibu nanti dengan sangat terpaksa menggunakan pil yang progesterone only, diminum kalau ibunya ada keluhan. Kalau menurut saya lebih aman seperti itu, karena sudah besok lusa mau berangkat ini kayaknya ya 3 hari lagi kalau yang Dokter Malang ini. Betul. Ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya untuk Ibu Tuti jawaban yang disampaikan oleh Dr. Minar. Dan sahabat RDI, jangan kemana-mana, kita nanti akan lanjutkan lagi ngobrol kita di program Ngobrol Pintar on the Air bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang, yang kali ini mengangkat tema yang ini pas nih buat yang mau berangkat menuju ke Tanah Suci, khususnya untuk para ibu yang sedang bersiap-siap ini kurang 3 hari lagi di Malang nih. Jadi tema kita adalah pengaturan haid jamaah haji dan umroh. Silakan kami tunggu lagi pertanyaannya di nomor WhatsApp kami 081334183554, atau juga yang sedang menyaksikan acara ini. Oh ya, jangan lupa mungkin yang sedang menyaksikan lewat Instagram ataupun lewat TikTok atau Facebook, Anda juga bisa ketik ya saat ini Anda menyaksikan di kota mana atau sedang menyaksikan di mana, silakan dituliskan di kolom komentar. Nanti saya akan sapa Anda yang saat ini sudah bergabung bersama Dr. Minar sampai nanti kurang lebih jam 2 siang. Jangan kemana-mana, saya Zulkifli akan kembali setelah beberapa pesan-pesan yang berikut ini. Sahabat RDI, Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama RSI Aisyah Malang akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat RDI, kita akan kembali ikuti Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara, kerjasama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Kita kembali lanjutkan program Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Dan siang hari ini masih kami buka kesempatan ya buat yang mau tanya langsung dengan Dr. Minar. Silahkan, tema kita pas banget memang untuk Anda yang dalam waktu dekat akan berangkat menuju ke Tanah Suci. Dokter, ini sudah ada pertanyaan lagi yang masuk ini dari Ibu Susi yang ada di Saujajar nih. Beliau menanyakan, saya punya riwayat hipertensi. Nah, apakah mengkonsumsi obat penunda haid ini bisa mempengaruhi hipertensi saya ini, dokter? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Susi ya. Ya. Jadi kalau memang ada penyakit hipertensi, satu, pastikan hipertensinya terkontrol. Kemudian untuk pemilihan hormon penunda haidnya, biasanya kita akan gunakan yang progesterone only. Jadi untuk penggunaannya agak berbeda ya dengan pil KB atau pil kombinasi tadi. Kalau estrogen progesterone only biasanya kita berikan 1 minggu sebelum haid yang diharapkan akan datang, dan seterusnya sampai ibadah selesai. Setelah ibadah selesai baru kita lepas obat gitu. Jadi untuk Bu Susi mudah-mudahan cukup jelas ya. Silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan bisa kembali untuk masuk di 081334183554 ya. Nah, kalau setelah menggunakan obat penunda haid itu tadi ya, apakah ada efek yang tidak nyaman misalnya, dokter, nanti setelah dihentikan lagi setelah kembali ke siklus normal biasanya, dokter? Siklusnya pasti akan berubah karena setelah berhenti obat baru beberapa hari kemudian akan haid, dan itu kita hitung siklus yang baru, jadi nggak akan kembali ke tanggal yang sebelumnya. Kita start lagi di haid yang awal setelah penggunaan obat penunda tadi itu. Gitu. Jadi masing-masing orang akan berbeda masing-masing orang, berbeda masing-masing obat yang digunakan. Jadi kapan kembalinya haid, biasanya sih setelah di stop nggak sampai 1 minggu biasanya akan perdarahan haid lagi, dan itu kita hitung yang siklus yang baru untuk kedepannya seperti itu. Nah, dokter, jika gimana cara para ibu ini atau mereka yang sudah menggunakan penunda haid ini supaya menjaga kesehatan reproduksi mereka ya, supaya tetap
aman setelah menggunakan metode seperti ini, dokter? Apakah Harusnya sih tidak ada efek nggak ada efeknya ya? ada efek Hanya itu seharusnya. tadi ya, Karena kan mungkin merubah siklusnya itu berubah siklus saja aja. ya. Kan temporer juga nih kan kita tidak menggunakan dalam jangka panjang ya. Apalagi kalau umroh kan paling berapa hari, Ya. cuma 2 minggu mungkin. Ya. Kalau haji yang agak lama itu pun juga biasanya tidak akan memberikan efek yang berkepanjangan gitu. Tidak ada masalah. Mungkin pada orang-orang yang kan tadi dibilang yang paling baik ada pil kombinasi yang bisa kita gunakan, pil KB kombinasi. Nah itu pada beberapa orang yang tidak tahan terhadap estrogen itu paling keluhannya muncul seperti mual, pusing seperti itu. Nah itu akan bisa diminimalkan dengan penggunaan yang estrogennya agak rendah. Tapi itu tadi jangan sampai yang sediaannya estrogennya kurang dari 30 mikrogram supaya lebih efektif gitu. Ya. Ada batasan minimal usia nggak sih sebenarnya, dokter, kalau menggunakan obat penunda haid tadi itu? Tidak ada. Jadi pada semua wanita subur bisa digunakan. Pokoknya setiap wanita yang subur itu Iya. boleh menggunakan itu ya. Iya. Walaupun itu mungkin baru untuk Baru pertama dapat haid gitu ya. baru dapat gitu. Tidak ada masalah. Oke, ya Boleh-boleh ya saja. ya. Baik. Nah, silakan yang lain yang mau bergabung di 081334183554 ya, buat Anda yang saat ini sedang menyaksikan program kita, baik yang lewat media sosial ya di channel YouTube, kemudian Instagram, Facebook, TikTok ya. Anda juga bisa berikan pertanyaan Anda di sana. Mumpung ini sedang live ya, termasuk juga yang sekarang sedang mendengarkan lewat radio di 081334183554. Anda bisa juga sampaikan pertanyaan Anda di siang hari ini seputar pengaturan haid untuk jamaah haji dan umroh yang dalam waktu dekat ini, khususnya untuk Kota Malang, akan segera berangkat menuju ke Tanah Suci ini hari Jumat ya, insya Allah. Ada Dr. Minar Stior ini yang akan menjawab semua pertanyaan Anda terkait dengan tema kita siang hari ini. Kita masih punya waktu sampai nanti jam 2 siang. Dan dokter, kalau dari pengalaman ya, buat mereka yang selama ini menggunakan obat penunda haid itu, efek samping yang kadang-kadang yang mengganggu itu apa sih, yang mungkin selain tadi yang sudah dokter sampaikan tadi? Apakah mungkin bisa terjadi setelah itu akan tidak teratur atau bagaimana untuk haidnya itu, atau gimana biasanya? Sejauh ini nggak ada efek samping yang dalam waktu jangka panjang ya. Mungkin ada pada beberapa orang yang terus setelah habis ditunda kok nggak segera kembali haidnya gitu. Nanti akan kita evaluasi. Tapi selama ini sih nggak sampai terjadi seperti itu. Tapi yang efek jangka pendeknya ya seperti itu tadi, kalau nggak cocok pakai estrogen, pusing, agak ada mualnya gitu. Makanya termasuk disarankan malam hari itu kan karena itu juga gitu. Jadi supaya pada saat pagi sampai sore hari kita bisa beribadah dengan baik. Salah satu pertimbangannya itu diminum malam, teratur, jangan sampai lupa gitu. Tapi kalau cuma ingatnya siang, hanya minumnya siang itu gimana? Tiap siang gitu? Boleh-boleh aja kalau nggak ada keluhan sih. Cuma memang disarankan malam. Malam ya? Karena kan siang tuh kendalanya juga kalau kita siang tuh kan aktivitasnya begitu seperti itu ya kalau di Tanah Suci ya. Kalau malam tuh cenderung sudah mulai tenang gitu, seperti itu. Sebaiknya memang ya setelah selesai semua ibadah ya, dokter ya. Apanya itu? Konsumsinya ya, lebih enaknya malam gitu ya. Yang penting jangan lupa aja gitu. Makanya pakai alarm dan kemana-mana perlu dibawa memang. Nah kalau yang pil yang progesteron only, beberapa keluhannya itu biasanya agak kembung pasien itu ya, bloating kayak berangin, penuh rasanya perutnya gitu, agak susah BAB pada beberapa orang, tapi itu jarang sekali terjadi juga. Karena progesteron ini kan menghambat motilitas khusus. Pada beberapa pasien ada berefek, tapi nggak selalu juga gitu. Iya. Oke. Ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Lina yang ada di Madiopuro ini. Sebentar. Ini tergeser nih ya. Dokter, kalau saya terlambat, saya baru mendengarkan acara ini siang ini. Nah, tadi sudah sempat disampaikan tadi di awal ya. Saya belum konsultasi ini. Bagaimana, apa yang harus saya lakukan ini, dokter? Kalau haidnya teratur, misalnya nanti dihitung-hitung ya, Ibu, ini aja intinya pada proses penundaan haid ini, karena ini sudah injury time kalau di sepak bola ya, sudah dikit lagi selesai gitu, sedikit lagi mulai berangkat kalau ini. Dilihat dulu timetable keberangkatannya, kapan berangkatnya, ibadah umroh dulu bisa sama ya. Umroh dulu di sana, kemudian ibadah puncaknya kapan, sama nanti biasanya pada saat pulang kan ada tawaf wada. Itu dihitung-hitung aja. Kalau misalnya siklus haidnya teratur dan pada saat di sana nanti perkiraan datang haidnya tidak saat pas pada ibadah utama, saya rasa tidak ada masalah, biar di sana haid aja. Apalagi pada orang yang haidnya teratur dan tidak
berkepanjangan ya, nggak apa-apa dihaidkan aja. Tapi kalau mau benar-benar bersih ya dengan sangat terpaksa, kalau sudah deket-deket waktunya gini biasanya kita menggunakan progesteron only. Nanti kita evaluasi dulu, kalau emang kita mau konsultasi, saya minta catatannya dulu haidnya 3 sampai lebih bagus lagi 6 bulan terakhir. Nanti kita akan lebih enak nanti menentukan obatnya seperti apa gitu. Ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya buat Ibu Lina di Madiopuro. Dan berikutnya ini, sebentar, pertanyaan yang berikutnya, oke belum ada. Silakan buat yang lain yang mau bergabung di 081334183554 ya. Anda bisa manfaatkan waktu Anda untuk bertanya tentang tema kita siang hari ini, pengaturan haid jamaah haji dan umroh untuk yang mau berangkat haji, terutama yang ada di Kota Malang maupun yang ada di kota lain. Atau bisa sebenarnya acara ini bisa juga dengarkan di sana yang lagi sudah ada di sana ya. Ya bisa. Tapi telat juga sih tadi ya, kalau baru sekarang ya. Cuman beberapa obat-obatan itu kan memang kalau di sini hormonal itu memang harus ya yang benarnya dengan resep ya, dengan resep dan dengan konsultasi masing-masing pasien untuk penggunaannya. Cuman kalau di sana itu yang saya tahu yang progesteron only itu bisa dibeli langsung ke farmasi. Jadi kalau emang kepepet pada jamaah-jamaah yang di sana, nanti mungkin bisa konsultasi by WA, boleh ke RDI, boleh ke RSI mungkin ya. Nanti konsultasi langsung aja obat apa yang perlu diminum, atau kalau memang di kloternya ada pendamping akan lebih bagus lagi, biasanya dokternya sudah bawa obat-obatan gitu. Tapi kalau progesteron only di sana jual bebas. Kalau di Saudi setahu saya nggak usah pakai resep, nggak apa-apa, bisa langsung dibeli bisa di apotek yang ada di sana ya. Kan di setiap building saya rasa ada apotek kayaknya di sana. Iya betul ya. Nah, kalau di RSI sendiri, dokter, apa juga ada tuh layanan untuk terkait dengan hal-hal seperti ini ya? Terutama ya, mungkin untuk jamaah yang mau umroh barangkali kan, kalau umroh kan setelah haji nanti pasti akan ada terus ini sampai haji yang berikutnya nih. Oh iya, bisa. Jadi memang di sana, terutama kalau hari-hari mau haji gini, memang banyak pasien yang berkonsultasi untuk pengaturan haid gitu ya. Hari-hari biasa juga kalau yang umroh juga gitu banyak. Jadi bisa di poli biasa, bisa di poli BPJS atau reguler, bisa di poli eksekutif. Di RSI sekarang ada poli eksekutif, Pak. Oh, apa itu, Dok? Poli eksekutif itu? Poli eksekutif itu polinya yang antrian tersendiri. Oh, jadi jalur khusus ini ya. Fast track kalau di Dufan. Oh iya, fast. Jadi nggak perlu antri. Atau di Universal Studio fast track. Iya. Jadi itu yang di mana itu, Dok? Di RSI Aisyah. Enggak, yang maksudnya berarti yang gedung utama. Saat ini di gedung utama. Oh, iya. Itu biasanya kan kita berdampingan dengan poli vaksin. Biasanya pasien-pasien yang setelah vaksin sebelum ke tanah suci ya, vaksin meningitis, atau pasien-pasien yang mau berangkat haji tinggal ke poli sebelahnya gitu. Bisa. Iya. Oke, dokter, kita akan break dulu sejenak. Di sesi yang terakhir nanti kita akan simpulkan kembali ya. Dokter mungkin bisa ingatkan kembali buat sahabat RDI, khususnya untuk yang mau berangkat haji dalam waktu dekat ini. Jangan kemana-mana sahabat RDI, saya Zulkifli dan Dokter Minar akan kembali setelah kita akan dengarkan dulu beberapa pesan-pesan yang berikut ini. Sahabat RDI, Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama RSI Aisyah Malang akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat RDI, kita akan kembali ikuti Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara, kerjasama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDFM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Kita nggak terasa sudah sampai di sesi yang terakhir, tapi sebelumnya nih sepertinya sudah ada lagi yang bergabung nih, dokter, yang mau bertanya. Oke, kita bacakan ini dari, nggak ada namanya nih. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, dok, usia saya 40 tahun. Saya sudah tidak haid karena menyusui dan dalam waktu dekat saya akan berangkat haji. Apakah saya perlu meminum obat penunda haid ini, dokter? Oke, baik, terima kasih. Jadi pada ibu yang menyusui memang sirkulasi hormonnya belum langsung kembali seperti sebelum hamil gitu ya. Cuman yang kita tidak bisa anggarkan kapan nanti dia akan haid itu pada ibu menyusui itu kan kita nggak bisa mengevaluasi, bisa aja datang sewaktu-waktu. Tadi nggak disebutkan ya anaknya usia berapa ya. Biasanya kalau ASI eksklusif masih 0,6 bulan, biasanya full nggak haid bisa gitu. Cuman ya masing-masing orang berbeda, apalagi kalau bayinya sudah pernah kenal PASI atau menggunakan susu formula. Itu biasanya kan sudah berkurang frekuensi untuk ASI-nya.
itu biasanya sudah bertahap akan mulai muncul lagi akan muncul lagi siklus haid ibunya gitu. Yang obat yang bisa digunakan untuk dalam waktu dekat ini karena segera mau berangkat, ibunya bisa siap hormon progesteron only ya. Gitu aja untuk cadangannya. Kalau misalnya nanti di sana ada keluhan seperti ada mulai mau datang tamunya di sana, datang haidnya, kita bisa menggunakan pil progesteron only gitu. Jadi tetap harus menggunakan obat-obatan untuk jaga-jaga. Jangan sampai di sana enggak sanggup apa-apa, terus kalau ada keluhan nanti repot gitu. Nah, kemudian biasanya kalau masih menyusui pun saya rasa kalau haji kan nggak bisa bawa bayi ya Pak ya. Iya. Biasanya kan bayinya ditinggal di rumah. Iya. Itu khawatirnya dengan sudah berhenti menyusui lagi, khawatirnya nanti mensnya muncul lagi gitu. gitu ya. Jadi yang kenapa sih kok ibu menyusui ini tidak segera kembali haid, itu karena ada rangsangan hormon oksitosin pada saat menyusui sehingga haidnya tidak segera muncul kembali gitu. Nah tapi kalau pas berangkat haji, nah khawatirnya kalau tidak menyusui lagi mulai aktif lagi hormonnya dan akan haid lagi gitu. Tetap harus dengan cadangan obat, saya rasa. Oke, dokter, sebenarnya di akunnya dokter ada juga yang mau bertanya nih sepertinya ya. Oh ya? Iya, ini dari siapa ini Ini ya? kayaknya nyapa aja, bukan ya? Ada yang gini, dokter kemarin saya dikasih bidan vitamin B kompleks minum 3 kali itu. Oh, itu untuk konsultasi hamil ya, bukan Oh, untuk itu untuk hamil ya. Iya, bukan untuk pengatur benar. haidnya. Boleh diminum aja, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Oke. Yang lainnya juga menyapa-nyapa dokter ini ya. Baik. Nah, dokter, sebelum kita akhiri acara kita siang hari ini, mungkin ada yang perlu diingatkan lagi nih kepada sahabat RDI dan juga sahabat RSI, bagaimana nih persiapan yang harus dilakukan sebelum berangkat menuju ke Tanah Suci, khususnya terkait dengan siklus haid yang dialami oleh ibu-ibu atau akhwat ini yang mau berangkat ini. Oke, jadi pada yang ingin menunda haid untuk ibadah haji ataupun umroh disarankan datang untuk berkonsultasi kepada dokter itu 3 bulan sebelumnya, 2 atau 3 bulan sebelumnya. Itu saat mulai datang untuk konsultasi sehingga nanti dokter bisa memberikan pertimbangan obat apa yang akan digunakan. Seperti itu. Terus kalau sudah mengkonsumsi obat, minumnya harus teratur, tidak boleh lupa karena itu akan mempengaruhi efektivitas obat yang digunakan gitu. Jadi kemudian yang ketiga lagi, lupakan mitos-mitos bahwa akan ada obat yang sekali suntik beres, tidak ada seperti itu. Terutama yang progesteron only, entah itu suntik, pasang implan atau IUD LNG, itu juga tidak bisa. Itu semuanya perlu proses ya. Kemudian lagi ini semua yang kita lakukan ini adalah usaha kita, ikhtiar kita agar supaya ibadah kita lancar, tidak ada ketinggalan satupun perjalanannya ini. Ya kita harus pasrah, selanjutnya harus pasrah lagi ya. Apapun yang terjadi di sana itu adalah nanti ya sudah, itu yang terbaik untuk kita. Yang penting kita sudah berusaha, yang kemudian di sana dipasrahkan. Karena dengan kita stres, aduh mikir nanti kalau nanti mens lagi di sana gimana gitu, nanti dengan stres itu juga akan mengaruhi efektivitas seperti itu ya. Jadi sudah kita berusaha dan sudah pasrahkan aja gitu kalau dari saya. Ya. Terima kasih juga nih buat Ibu Elok Mahsunah ini yang sudah menyapa ini di YouTube ya. Katanya alhamdulillah. Kemudian Ibu Lili Lutfiah katanya alhamdulillah hadir, semoga RDI dan RSI Asia tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, maju dan barokah. Amin amin. Ya, terima kasih buat Ibu Lili dan juga buat yang lain yang sudah menyaksikan di acara ini lewat Facebook, Instagram, kemudian lewat TikTok dan juga yang sedang mendengarkan lewat radio ya. Yang sudah bertanya tadi, terima kasih banyak. Nanti kami akan hubungi siapa yang berhak untuk mendapatkan hadiah. Dan informasi juga nih, saya pengen nanya nih, Instagramnya RSI Asia memang baru ganti ini ya? Baru ganti karena yang lama kena hack. Informasi dari teman-teman dari Humas, Instagram RSI yang selama itu sudah publish itu lagi trouble, kena hack, katanya masih belum bisa digunakan. Jadi sementara boleh join. Itu yang sekarang apa akunnya tuh dokter yang RSI sama namanya saya rasa ya. Kalau nggak salah itu RSI Aisyah Malang ya. Oh, MLG ya tulisannya ya. Oke, jadi sahabat RDI mungkin saya tadi soal nyari nih loh, mana nih kok hilang, kok sudah nggak ada ya. Mudah-mudahan yang lama bisa recover. Ya karena ini cukup banyak juga kan materi-materi di sana, kemudian juga live yang bersama RDI juga cukup banyak juga. Ini hilang semua ini ya. Ya ini sekarang sudah, kalau ada di antara sahabat RDI yang ingin bergabung untuk follow Instagram dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang, silahkan ini ya. Akunnya namanya RSI Aisyah MLG ya. Jadi sekali lagi buat yang ingin mendapatkan informasi
seputar kegiatan ataupun tips-tips yang diberikan oleh RSI Aisyah Malang, silahkan untuk follow Instagram RSI di RSI Aisyah MLG ya. Kalau dulu Malang ya, sekarang MLG. Tapi kalau saya lihat di Facebooknya aman ya. Yang di Facebooknya masih aman ada ya, masalah. nggak hilang itu Masih untuk. sama. Jadi yang lainnya tidak masalah, cuma khusus yang ada di Instagram. Mudah-mudahan bisa segera dipulihkan ini ya dokter ya. Amin. Bisa segera sembuh kembali nih. Baik dokter, terima kasih banyak Terima kasih sudah banyak. hadir di studio siang Mohon hari ini. maaf kalau ada yang masih belum terjawab. Terima kasih banyak, salam buat teman-teman semuanya. Insya Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya tetap diberi kesehatan oleh Allah Amin, Subhanahu wa amin, taala. amin. Khususnya lagi tenaga medis, semua yang bekerja di RSI Aisyah Malang juga selalu dalam kondisi sehat ya, Amin. untuk melayani mereka yang saat ini sedang diberi ujian sakit ya di RSI Aisyah Malang. Nah, sahabat RDI, setiap ibadah itu menuntut kesiapan lahir dan batin, termasuk bagi muslimah mengatur haid bukanlah menghindari syariah, tapi bagian dari ikhtiar agar ibadah kita terlaksana sempurna. Kita tutup acara kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, baru saja kita ikuti program Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Acara ini hasil kerjasama RSI Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.